Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang subjek dan objek di dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subjek dan apa yang dimaksud dengan objek? Subjek adalah orang yang melakukan suatu aktivitas. Subjek bisa juga kita katakan sebagai pelaku. Sedangkan objek adalah sasaran atau bisa juga kita katakan sebagai korban. Contohnya adalah saya melihat kamu. Orang yang melihat kamu adalah saya, berarti saya yang melakukan aktivitas. Dan aktivitas saya adalah melihat kamu. Berarti saya di sini adalah sebagai pelaku. Dan kedudukan saya berarti di sini sebagai subjek. Sedangkan kamu di sini adalah sebagai korban atau sasaran dari yang dilihat oleh saya. Berarti kamu di sini kedudukannya sebagai objek. Contohnya lagi, Dodo memakan tempe. Nah, yang memakan tempe adalah si Dodo. Dodo adalah pelaku dari orang yang memakan tempe. Dan Dodo berarti di sini kedudukannya sebagai subjek. Tempe adalah korban dari yang dimakan oleh si Dodo. Berarti tempe di sini adalah sebagai objek. Namun di dalam bahasa Inggris, apabila teman-teman ingin menyebut saya sebagai subjek dan saya sebagai objek akan berbeda. Kalau saya sebagai subjek adalah I dan objeknya adalah me. Kalau kamu kedudukannya di dalam subjek adalah you dan kamu di dalam objek adalah you. Kalau mereka di dalam subjek kedudukannya adalah they, maka objeknya adalah them. Kalau subjeknya kita adalah we, maka objeknya kita adalah us. Kalau subjeknya dia, kita tunjuk untuk perempuan adalah she, maka objeknya adalah her. Kalau subjek kita tunjuk untuk dia laki-laki, dia untuk jenis kelamin laki-laki adalah he, maka objeknya dari dia laki-laki adalah him. Sedangkan subjeknya itu kita tunjukkan untuk benda adalah it dan objeknya adalah it juga. Contoh di dalam bahasa Inggris, she always loves me. Dia selalu mencintai saya. Karena yang mencintai saya adalah dia perempuan, maka kedudukan dia perempuan adalah sebagai pelaku, sebagai yang mencintai saya. Berarti dia di sini adalah sebagai subjek. Sedangkan subjek dari dia perempuan adalah she. Nah, sedangkan me di sini adalah sebagai objek, sebagai yang dicintai oleh dia perempuan, sebagai sasarannya, sebagai yang dicintainya. Nah, maka me di sini adalah objek. Dia perempuan mencintai saya. Kalau seandainya saya ganti she always loves I, berarti salah. Meskipun I dan me artinya sama-sama saya, tapi beda kedudukan. Karena di sini adalah kedudukannya sebagai objek. Sedangkan objek dari saya adalah me, bukannya I. Berarti yang benar, she always loves me. Contoh kedua, I teach you. Saya mengajari kamu. Yang mengajari kamu adalah saya. Saya adalah yang mengajari kamu. Saya adalah pelakunya. Maka, saya adalah pelakunya, kita sebut kedudukannya sebagai subjek. Nah, berarti ini, I. Kalau seandainya saya ganti sebagai me teach you, itu adalah salah. Kenapa?
Karena di sini kedudukannya sebagai subjek, sedangkan subjek dari saya adalah I, bukannya me. Berarti yang benar I teach you. Sedangkan you di sini adalah sebagai korban atau sasaran atau yang diajari oleh saya. Maka kedudukannya di sini adalah sebagai objek, sedangkan objek dari kamu adalah you. Contoh yang ketiga, we worry them. Kita mengkhawatirkan mereka. Siapa yang mengkhawatirkan mereka? Nah, pelakunya adalah kita. Maka kita di sini adalah sebagai subjek atau sebagai pelaku. Maka kita subjek bahasa Inggrisnya adalah we, bukannya us. We worry them. Nah, di sini mereka kedudukannya sebagai objek, sebagai orang yang dikhawatirkan oleh mereka. Pokoknya teman-teman, kalau pelaku kita sebut subjek, di sini sudah ada subjeknya I, you, they, we, she, he, dan it. Sedangkan korban atau sasarannya kita sebut sebagai objek. Nah, me, you, them, us, her, him, it.